Halo guys, selamat datang kembali di Enter Movies Channel, dan pada video kali ini saya akan kembali merekomendasikan ke kalian 10 film aksi asal Jepang bagian kedua yang harus kamu tonton. Sebelum lanjut, bagi kamu yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Enter Movies Channel tentang rekomendasi film yang tentunya seru buat ditonton. Tidak usah banyak bacot lagi, yuk simak ke 10 filmnya. Ya, menempati posisi ke-10 ada film Kingdom yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Shinsuke Sato dan dibintangi oleh Takao Ozawa, Mezami Nagasawa, dan Ryo Yoshizawa. Film ini bercerita tentang anak yatim piatu yang bermimpi untuk menjadi seorang jenderal terhebat untuk bangkit dari status hidupnya yang rendah, yaitu hanya sebagai seorang anak lelaki pelayan. Perjalanannya untuk menjadi jenderal terhebat Kerajaan Qin dimulai ketika dia dan Issei, yaitu bocah lelaki yang suatu hari akan menjadi kaisar Qin, menjadi sekutu satu sama lain. Mereka bekerja sama untuk merebut kembali tahta Issei dan menyatukan negara-negara yang sedang berperang. Di posisi ke-9 ada film Gintama live action yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Yuichi Fukuda dan dibintangi oleh Son Oguri yang sebelumnya terkenal dalam peran ikoniknya sebagai Genji di film Crow Zero. Film ini bercerita tentang kisah dari kehidupan Jepang pada masa lalu. Pada awalnya kehidupan di masa tersebut penuh dengan kedamaian dan juga ketenangan yang aman. Namun akan tetapi nyatanya hal demikian tidaklah bertahan dalam waktu yang lama, karena tanpa pernah ada yang menyangka sama sekali ternyata bumi tiba-tiba ada diinvasi oleh para alien, dan hal tersebutlah yang membuat kondisi umat manusia menjadi masuk ke dalam tahap bahaya. Untung saja di Jepang sana masih ada orang-orang yang mampu dan siap untuk melawan para alien yang ada. Di posisi ke-8 ada film Azumi yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Ryuhei Kitamura dan dibintangi oleh Aya Ueto, Yuma Ishigaki, dan Son Oguri. Film ini akan bercerita tentang sekelompok anak muda yang sejak kecil dididik untuk menjadi pembunuh oleh seorang samurai. Salah satu dari anak-anak tersebut bernama Azumi yang juga merupakan satu-satunya perempuan di kelompok itu. Ibunya meninggal saat ia masih kecil karena dibunuh. Sejak itulah ia diasuh oleh si samurai itu. Bersama-sama dengan 9 kawannya, sejak kecil Azumi dididik bela diri serta ilmu pedang. Film ini memiliki seri lanjutan dengan judul Azumi Death or Love yang dirilis pada tahun 2005. Di posisi ke-7 ada film Shinobi Heart Under Blade yang dirilis pada tahun 2005. Film laga romantik ini disutradarai oleh Ten Shimoyama dan dibintangi oleh Yuki Nakama, Erika Sawajiri, Taksa Kakuchi, dan Joe Odagiri. Film ini bercerita tentang dua klan shinobi terkuat, di mana keduanya tinggal di dua desa tersembunyi yang berbeda. Klan pertama adalah klan Iga dari desa Subakakure. Yang kedua adalah klan Kouga dari desa Manjidani. Kedua klan ini sudah berumur 400 tahun dan keduanya selalu berada di pihak yang berseberangan. Dengan dalih memberikan misi dengan penghormatan tertinggi untuk kedua desa, dua klan ini pun diangkat kembali perseteruannya, yaitu setiap klan masing-masing harus memilih 5 prajurit terbaiknya untuk diadu satu sama lain. Mereka pun saling bertarung hingga mati. Di posisi ke-6 ada film Why Don't You Play in Hell yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Shun Shino dan dibintangi oleh Fumi Nikaido, Jun Kunimura, dan Hiroki Hasegawa.
Film ini akan menceritakan tentang Hirata mempunyai obsesi yang tinggi terhadap film dan dia memiliki impian menjadi seorang sutradara film. Untuk itu, Hinata memutuskan bergabung dalam sebuah kelompok film kecil beranggotakan 3 orang dan memiliki 2 kamera sederhana. Bersama kelompoknya, Hirata terus berkarya membuat film-film kecil. Suatu ketika, Hirata berjanji bahwa dia akan membuat film yang besar dan sukses di pasaran. Bahkan demi janjinya tersebut, dia rela melakukan apa saja. Namun setelah 10 tahun kemudian, Hirata sepertinya tidak membuat suatu kemajuan yang besar dalam pengembangan dirinya di dunia film dan dia masih belum juga membuat film besar yang sukses di pasaran sesuai janjinya. Hirata mulai depresi dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Di posisi kelima ada film Unforgiven yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Lee Sang-il dan dibintangi oleh Ken Watanabe, Koichi Sato, Yuya Yugira, dan Jun Kunimura. Film ini bersetting di Hokkaido, Jepang pada tahun 1880-an. Jibei Kamata adalah seorang samurai yang berada di sisi pemerintahan Keshogunan Edo. Dia telah banyak membunuh orang. Namanya begitu terkenal dan ditakuti di Kyoto. Ketika pertempuran di Goryokaku, Jibei menghilang. 10 tahun kemudian, Jibei yang tinggal bersama anaknya dengan kehidupan yang relatif damai, namun dia hampir tidak bisa mencari nafkah dan melindungi makam istrinya. Semenjak 10 tahun lalu, Jibei telah memutuskan tidak pernah lagi menggunakan pedangnya. Tapi karena kemiskinan dan dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjadi seorang pembunuh bayaran. Di posisi keempat ada film Zatoichi yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Takeshi Kitano dan sekaligus menjadi pemeran utama dalam filmnya sendiri. Film ini akan menceritakan tentang seorang pahlawan samurai Jepang, Zatoichi, yang hidup pada abad ke-19 yang berjuang hidup melawan kejahatan. Meskipun ia buta, Zatoichi memiliki kemampuan dalam ilmu pedang yang legendaris serta ahli berjudi dan juga memijit. Zatoichi bertemu dengan komplotan Gincho di sebuah gunung terpencil. Gincho yang bengis dan kejam sering membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Terlebih ketika mereka merekrut Hitori, petarung samurai yang memiliki tubuh besar. Di posisi ketiga ada film Tokyo Revengers live action yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Tsutomu Hanabusa dan dibintangi oleh Takumi Kawamura, Yuki Yamada, dan Ryo Yoshizawa. Film ini bercerita tentang Takemichi Hanagaki mengetahui bahwa pacarnya sejak SMP, Hinata Tachibana, telah meninggal. Hinata dibunuh oleh kelompok jahat yang dikenal sebagai geng Tokyo Manji. Secara tiba-tiba, Takemichi melompati waktu 12 tahun ke belakang ke masa sekolah menengah. Ia akhirnya berusaha untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan Hinata. Namun perjalanannya untuk menyelamatkan Hinata tidak semudah itu. Banyak cobaan yang harus dihadapi oleh Takemichi hingga ia harus berulang-kali kembali ke masa lalu. Di posisi kedua ada film 13 Assassin yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Takashi Miike yang merupakan remake dari film nuansa hitam putih pada tahun 1963 dengan judul sama. Film yang dibintangi oleh Takayuki Yamada ini bercerita tentang seorang samurai terhormat yang mengumpulkan kelompok elit samurai untuk melawan seorang raja Noritsugu yang kejam dan mempunyai kekuasaan yang mengancam perdamaian. Raja Noritsugu melakukan beberapa kejahatan keji seperti memperkosa, menyiksa, dan membunuh rakyatnya sendiri. Shinzaemon, Menteri Keadilan, menyadari bahwa keadaan ini harus segera diakhiri dan ia harus menyewa seorang samurai terpercaya untuk membunuh raja tersebut. Di posisi pertama ada film The Hidden Blade yang dirilis pada tahun 2004.
Film ini disutradarai oleh Yoji Yamada dan dibintangi oleh Masatoshi Nagase, Taka Komatsu, Hidetaka Yoshioka, dan Yukiyoshi Yazawa. Film ini merupakan seri kedua dari trilogi samurai yang dibuat oleh Yoji Yamada. Film ini mengisahkan bahwa pada masa restorasi Meiji, para samurai sudah tidak diisikan lagi untuk memakai pedang sebagai senjata militernya. Para samurai pun dilatih untuk melakukan perang dengan senjata yang lebih modern, hingga dilatih cara perang yang lebih mengarah ke cara berperang barat dan harus meninggalkan unsur budaya samurai yang sudah tertanam semenjak dahulu. Film yang diangkat dari cerita pendek Shufei Fujisawa ini mendapatkan respon yang baik hingga mendapatkan 16 nominasi dalam Japanese Academy Awards di tahun 2005.